Blitar juga dikenal sebagai bumi Bung Karno. Bahwa Blitar itu katanya bumi laya ika tantra adi raja. Kebiasaan masyarakat, Pak, di Blitar sendiri kan sering mengadakan kalau malam 17 itu malam tirakatan atau biasa dibilang mocopat, Pak, ya. Jadi malam 17 Agustus ini kebetulan kita menginjak kepada usia 75 tahun, usia yang sangat matang untuk suatu bangsa. Blitar, bumi laya ika tantra adi raja, bumi pusara raja agung yang merdeka. Salam satu hati, sedulur Nusantara. Saat ini tim Serat Nusantara telah berada di kediaman seorang budayawan Blitar, dan rumah ini dikenal dengan Padepokan Kader Bangsa. Beliau, Bapak Bondan Widodo, akan menjelaskan selayang pandang Blitar. Selamat malam, Bapak. Kiranya Bapak bisa mewakili keinginan kami tim Serat Nusantara untuk lebih mengetahui selayang pandang Blitar. Terima kasih adik-adikku dan saudara-saudaraku tim Serat Nusantara dari Bali. Suatu kehormatan bahwa malam ini di Padepokan kami, Padepokan Kader Bangsa, di pedesaan di Blitar. Kebetulan saya selalu welcome menerima semua. Saya tidak pernah bertanya dari golongan apa, dari etnis mana. Selama anak-anak bangsa ingin berkunjung ke sini, sepintas saya melihat bahwa kedatangan adik-adik ini akan punya niatan yang baik untuk merajut tali silaturahmi antar daerah yang endingnya nanti persatuan dan kesatuan bangsa. Tepat sekali kalau datang ke Blitar, karena tahun 2001, tepat 1 abad Bung Karno, kita sudah mencanangkan bahwa Blitar sebagai dapurnya nasionalisme Indonesia. Jadi tidak salah. Kemudian kenapa harus datang ke Blitar? Blitar juga dikenal sebagai bumi Bung Karno. Blitar juga merupakan perpanjangan, ini menurut saudara saya, kawan saya, budayawan Inmar
Dionogudel yang saat ini keberadaan beliau lagi sakit, mudah-mudahan cepat sembuh, di mana Mbah Gudel ini menjelaskan bahwa Blitar itu katanya bumi laya ika tantra adi raja, bumi persemayaman raja-raja agung yang merdeka. Jadi jauh sebelum Indonesia. Blitar ini merupakan daerah yang sangat penting dan kemungkinan besar karena di Blitar ini pusat percandian paling besar di Jawa Timur, dan candi-candi itu rata-rata merupakan perabuan dari para raja. Kalau kita melihat ke wilayah timur, Candi Lewang Bentar itu tempat perabuan Anusapati, Kerajaan Singasari, 12 kilo dari kota. Ini di Candi Waleri, itu tempat perabuan Ranggawuni. Lebih tepatnya alamatnya di Bagelinan, Srengat. Kemudian sebelah selatan, jaraknya hampir sama, terdapat Candi Simping, di mana di tempat itulah bapak pendiri kerajaan besar Majapahit Welwatikta Manura, Raden Wijaya, itu diperabukan di Candi Simping di Desa Sumberjati. Arah utara di lereng Gunung Kelut itu terdapat Candi Angkataun, Candi Palah atau Candi Penataran. Sesuai dengan namanya Candi Penataran, jadi setiap calon pemimpin, calon pejabat di kerajaan itu pasti mendapatkan pendadaran di Candi Penataran. Ini sebagai fungsi. Candi Angkataun karena di sana ada angka tahunnya. Kemudian Candi Palah itu merupakan candi persembahan. Di sana ada sebuah patung yang tidak begitu berwujud, itulah Dewa Palah. Ini di Candi Penataran. Dan di Candi Penataran itu terdapat banyak perabuan-perabuan dari Raja Kediri, Singasari, sampai Majapahit. Jadi Candi Penataran itu dibangun pada saat Kerajaan Kediri, dilanjutkan Singasari, jadi tiga zaman sampai Kerajaan Majapahit. Ini sekilas sebentar. Dari 4 titik itu kita bukan kita Jawa sentris, tetapi kebetulan di Jawa ini dikenal sebagai, ada istilah kiblat papat, yang di tengah limonya pancar. Setelah kita mengetahui bahwa di selatan ada Raden Wijaya perabuannya, kemudian dicandikan beberapa raja dari Kediri sampai Majapahit, di sebelah timur Anusapati dan Ranggawuni. Di tengah-tengahnya pada tanggal 22 Juni tahun 70 dimakamkan seorang bapak bangsa, seorang proklamator, presiden pertama Republik Indonesia di Blitar. Jadi kalau selama ini ada permasalahan kenapa Bung Karno dimakamkan di Blitar,
ada alasan-alasan politik, memang bisa juga masuk akal bahwa untuk desoekarnoisasi seorang Soekarno yang pengaruhnya sangat ditakutkan, ini harus jauh dari ibu kota. Ini alasan politik. Tetapi kalau menurut saya, Dr. Insinyur Soekarno dimakamkan di Blitar itu adalah kodrat untuk melengkapi kiblat papat limo pancer. Beliau kebetulan di tengah Pak ya, letak makamnya. Letaknya di tengah. Nah, dari raja-raja yang merdeka ini untuk yang kelima, yang di tengahnya tadi, ini adalah Bung Karno. Siapa sih yang tidak kenal Bung Karno? Tidak saja bangsa Indonesia, tapi dunia tahu siapa Bung Karno. Bahkan kalau kita ke Arab Saudi, kita ke negara Rusia, ditanya dari mana? Indonesia. Soekarno. Pasti begitu. Jadi sangat identik. Nah, ini kita secara global saja selayang pandang tentang Blitar, bahwa sejak dulu memang Blitar daerah yang sangat diperhitungkan. Kenapa semua ke Blitar? Ini untuk mencari energi. Karena disinilah tempat perenungan, tempat pengembelingan tadi seperti yang di Candi Penataran, dan itu sulit disangkal karena namanya saja sudah penataran. Jadi kalau ada pohon kelapa kan ditatar. Ini ditatar untuk naik step by step supaya bisa mencapai paling tinggi. Ini harus melalui tataran-tataran itu. Dan istilah penataran sampai sekarang ini dipakai sebagai peningkatan diri daripada calon-calon pemimpin kita. Jadi Blitar yang saat ini dikenal sebagai Bumi Bung Karno. Nah, kenapa? Karena Bung Karno itu meninggalkan ajaran. Banyak sekali buku-buku yang anak-anak muda, generasi muda, kalau kita sudah generasi sunset, anak-anak muda, kaum milenial boleh, modern itu boleh, tetapi tidak boleh lupa dari pijakannya bahwa kita hidup sebagai bangsa Indonesia. Adat ketimuran harus kita jaga, kepribadian bangsa harus benar-benar kita jaga. Nah, ini yang oleh Bung Karno dicanangkan Tri Sakti. Tri itu 3. Tri Sakti, berdaulat di bidang politik, berdikari di atas ekonomi. Yang ketiga adalah berkepribadian budaya. Tiga-tiganya ini adalah perwujudan sikap bangsa Indonesia untuk mempertahankan jati dirinya. Kita bersaing dengan bangsa lain, tetapi kepribadian kita harus tetap sebagai bangsa. Itu kira-kira yang sementara bisa saya jelaskan. Kebiasaan masyarakat, Pak, di Blitar sendiri kan sering mengadakan kalau malam 17 itu malam tirakatan atau biasa dibilang mocopat, Pak ya. Hal itu biasanya dilaksanakan di mana, Pak? Dan makna dari itu sendiri bagaimana, Pak? Iya, makasih. Memang malam tirakatan sebetulnya tidak cuma di Blitar, tetapi seluruh bangsa ini di malam 17 Agustus ini harus tirakat. Biasanya melekan, kalau bahasanya orang Blitar melekan, minimal sampai jam 12.
bisa bermacam-macam wujudnya. Ada yang ziarah ke makam pahlawan, ada yang merenung, ada yang manekung, ada yang secara ritual mengadakan upacara-upacara dengan budaya mereka, ada yang mocopatan. Itu sudah menjadi adat kebiasaan Pak tiap Iya. malam 17 ya. Saya sendiri pernah mengadakan yang cukup kontroversi, jadi Gita Kencana Indonesia. Jadi sebagai bahan perenungan itu apa? Jadi malam 17 Agustus ini kebetulan kita menginjak kepada usia 75 tahun, usia yang sangat matang untuk suatu bangsa. Tetapi tahun ini kita dicoba Dengan wabah. dengan COVID-19, Iya. tidak hanya Indonesia tetapi dunia. Iya. Nah, kita memasuki new normal. Kita tidak boleh ceroboh, tetapi kita juga jangan terlalu takut. Semua kita serahkan kepada Tuhan, pencipta alam. Kita yakin dengan kedisiplinan kita, protokol yang sudah ditetapkan pemerintah, seperti kita mesti jaga jarak. Ini sebetulnya suatu kehidupan baru. Nah, ini kalau kita mau merujuk bahwa tanggal 30 September tahun 60, Bung Karno bukan sebagai Presiden Indonesia, tetapi beliau sebagai wakil daripada pemimpin Asia Afrika. Pidato di PBB. To build the world anew, membangun dunia kembali. Eranya beda. Waktu itu Bung Karno menawarkan Pancasila sebagai dasar PBB untuk membentuk dunia baru, supaya dunia ini tentram, damai, tidak ada eksploitasi yang belum-parlong. Nah, kita memasuki new normal, kita punya pemimpin, kita seharusnya pada saat ini, perenungan ini, kita harus kembali kepada ajaran beliau. Ajaran beliau sebetulnya, sadar atau tidak, malam ini telah adik laksanakan dengan Serat Nusantara, dengan silaturahmi, dengan mempelajari sejarah, mendudah sejarah-sejarah daerah seluruh Nusantara, diawali dari Blitar ini sesuatu yang luar biasa, insya Allah. Apa yang Anda cita-citakan nanti akan seiring sejalan dengan cita-cita beliau, yaitu persatuan dan kesatuan. Jadi, kenapa ya? Selama 350 tahun Indonesia dijajah. Banyak pahlawan-pahlawan yang luar biasa. Kenapa tidak bisa mencapai Indonesia merdeka? Karena mereka bergerak sendiri-sendiri. Pangeran Diponegoro yang sangat menghabiskan energi Belanda karena perang terus-menerus selama 5 tahun. Toh, akhirnya bisa dipadamkan, bisa digagalkan. Entah apa itu dengan tipu daya, yang jelas perjuangan Diponegoro tidak membuahkan Indonesia merdeka. Begitu juga pahlawan-pahlawan yang lain, tanpa mengurangi rasa hormat kepada beliau-beliau, telah banyak. Di Bali sendiri terjadi perang puputan yang luar biasa. I Gusti Ketut Jelantik. Kemudian di Aceh, dari Cut Nyakding, Imam Bonjol, dan banyak sekali. Kenapa? Kenapa
ini tidak bisa berhasil mengenyahkan penjajah dari bumi Indonesia karena sifatnya pertama kedaerahan. Yang kedua, mereka bergerak satu golongan. Oleh Bung Karno, ini digugah semangatnya. Bung Karno melihat wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke ini harus satu. Sumpah Pemuda, satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa. Nah, ini diwujudkan. Dari sumpah itu diwujudkan. Bahwa Bung Karno berhasil karena Bung Karno mau mengikat, menyusun kekuatan secara nasional. Samenbundeling revolusioner van alle krachten de natie. Jadi kekuatan nasional, krachten, kekuatan. Jadi tanpa kekuatan kita tidak mampu merdeka, karena suatu kemerdekaan ini berkaitan dengan kedaulatan. Kedaulatan harus direbut. Dan maaf, pada waktu itu dunia begitu terbelalak karena kemerdekaan Indonesia berbeda dengan kemerdekaan negara lain. Kemerdekaan yang lain diberikan atau karena belas kasih, tetapi Indonesia merebut. Negara yang kedua adalah Vietnam, negaranya direbut. Jadi luar biasa, kita harus bangga. Nah, di dalam 75 tahun Indonesia merdeka ini, jangan sampai terjadi penodaan-penodaan terhadap apa yang sudah digariskan para founding fathers kita, Bung Karno dan kawan-kawan yang susah payah memerdekakan negeri ini. Dasar Pancasila itu adalah final. Jangan dikutak-kutik lagi. Jadi Pancasila yang termaktuf di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 adalah final. Sebagai dasar landasan bahwa Pancasila adalah political grundslag. Pancasila sebagai weltanschungnya bangsa Indonesia. Pancasila sebagai way of life-nya bangsa kita. Jadi jangan mudah tergoda, mudah berpaling. Karena dasar Pancasila ini disiapkan, ini enggak cuma pada tanggal 1 Juni, tapi sudah puluhan tahun digali. Disesuaikan dengan sifat karakter budaya Indonesia. Bahwa sejak dulu kala, orang Indonesia itu sudah bertuhan. Orang Indonesia sejak dulu sudah welas asih. Orang Indonesia sudah selalu bergotong royong, baik itu dalam mendirikan rumah. Persaudaraan kita erat sekali. Dan untuk kepentingan tertentu yang sangat penting, ini selalu dimusyawarahkan. Kenapa dimusyawarahkan? Supaya hasil musyawarah nanti kalau diterapkan, semua ini bisa kebagian maslahatnya yang merata, jadi adil. Nah, inilah kira-kira mutiara-mutiara dari budaya kita yang digali oleh Bung Karno dan ditawarkan pada 1 Juni tahun 45 di depan Dokuritsu Sombijo Sakai. Kemudian diolah oleh tim 9 dan pada tanggal 18 Agustus Pancasila sudah final. Seperti yang kita
terapkan saat ini adalah Pancasila yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tuh. Senampang di Blitar, di padepokan kader bangsa ini, pesan apa yang dapat diberikan dan disampaikan untuk kaum milenial sebagai oleh-oleh atau bekal kami, Pak? Bagus sekali. Jadi Blitar ini dikenal dapurnya nasionalisme Indonesia. Jadi mohon maaf, jangan pernah menepuk dada sebagai seorang nasionalis kalau tidak pernah berkunjung ke Blitar. Saya tidak menyarankan bahwa anak-anak bangsa ini berkunjung Blitar hanya bersimpuh di makam Bung Karno. Bukan itu. Dan itu bukan cita-cita Bung Karno. Bung Karno memesankan pada kita semua, warisilah apinya, jangan warisi abunya. Kita tahu bahwa di bawah pusara Bung Karno, di sana ada ribuan buku, bahkan ratusan ribu yang harus kita kaji. Minimal kita mengenal apa yang ditulis, dipesankan oleh beliau. Jadi kalau Anda di Blitar, kira-kira 1 minggu, rasa-rasanya masih sangat kurang untuk mengenal ajaran Bung Karno. Karena ajaran itu tidak cukup tanpa diamalkan, tanpa dilakoni kalau orang Jawa. Kenapa? Mergo ngelmu iku kelakone kanthi laku. Kan begitu. Jadi warisilah apinya. Nah, sebagai generasi milenial, saya ingatkan pada saudara-saudara kita bahwa generasi muda lah nanti yang akan diberi tongkat estafet oleh pemimpin-pemimpin negeri ini. Bagaimana kalau mereka tidak dibekali oleh ajaran-ajaran yang telah digariskan founding fathers kita? Kan itu lebih penting. Kemudian di saat kita terjadi pandemi seperti ini, mungkin Tuhan mengingatkan kepada kita semua untuk introspeksi. Apa yang sudah kita sumbangkan buat negeri ini. Bung Karno pernah bicara di depan pemuda pada apel besar di Gelora Bung Karno menghadapi konfrontasi Malaysia. Pada Kongres Pemuda kedua, Bung Karno menanyakan, "Hai para pemuda, apa yang bisa engkau sumbangkan? Jangan pernah tanyakan apa yang diberikan negeri ini padamu, tapi tanyakan pada dirimu, apa yang bisa kau sumbangkan buat negeri ini." Ibarat kalau saudara punya bunga melati, berikan bunga melati. Kalau saudara punya bunga mawar, berikan bunga mawar. Yang punya bunga bakung, berikan bunga bakung. Berikan sesuatu, bunga yang cantik, bunga apa saja, untuk Ibu Pertiwi, supaya Ibu Pertiwi cantik molek bersolek. Supaya Ibu Pertiwi tidak menangis, tersenyum. Di saat Indonesia, dunia sedang dicoba, Indonesia harus bangkit. Kita boleh saja jatuh, tetapi harus bangun. Jatuh,
bangun. Up and down. Up. Bangun, bangun, bangun. Kemudian tanyakan kepada hidupmu apa yang sudah engkau sumbangkan. Dedikasikan. Dedication of life. Jadi kita hidup ini akan berarti apabila kita punya rasa malu kepada Bapak pendiri Republik ini. Beliau setidaknya hampir seperempat hidupnya ini dihabiskan di dalam penjara dan pembuangan. Pengorbanan beliau luar biasa. Beliau menghadap ilahi, tidak punya apa-apa. Seorang presiden, tidak punya rumah, tidak punya tempat tinggal. Jadi beliau ini adalah presiden yang seluruhnya disumbangkan buat negeri ini. Terus kita bertanya pada diri kita, apa sih yang sudah kita sumbangkan? Kalau saudara-saudara bisa mengabdikan, misalnya mendokumenkan sejarah, abdikan itu, jas merah. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Never leave history, kata Bung Karno. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Karena kalau Anda meninggalkan sejarah, Anda akan lupa dengan jati diri Anda. Padahal bangsa kita sejak dulu kala punya budaya yang luar biasa, punya kemampuan yang luar biasa. Tatkala orang Barat masih nomaden, kita sudah bisa membangun Borobudur, Prambanan, Penataran, bangunan-bangunan yang lain yang luar biasa. Selama 350 tahun Indonesia dijajah, kita dibodohkan. Karena tujuan penjajahan adalah pembodohan, pelemahan. Harus lemah, harus bodoh. Kalau bodoh, mudah dijajah. Kalau mudah dijajah, ekonominya yang akan itulah dimiskinkan. Ini adalah tujuan pendidikan. Kemudian pesan terakhir, kalau sudah sadar dengan apa yang harus diwarisi, kita mewarisi apinya bukan abunya, meneruskan cita-citanya. Beliau seperti tadi di Pusara Bung Karno sudah saya jelaskan bahwa moto beliau adalah amal ilmiah, ilmu amaliyah. Amal ilmiah, mengamalkan ilmu yang ilmiah yang bisa berguna bagi kehidupan negeri ini. Ini harus diamalkan. Amal ilmiah, ilmu amaliyah. Jadi ilmu itu ya yang bisa meningkatkan hajat hidup orang banyak. Setinggi apapun profesor doktor yang sudah diperoleh, kalau ilmunya tidak bisa diterapkan untuk kemajuan negeri ini, ilmu itu tidak akan berarti apa-apa. Dan ingat bahwa ilmu yang bermanfaat itu adalah amal jariah kita. Ini dalam Islam. Kemudian secara umum jiwa seperti tadi Trisakti sudah saya jelaskan. Apa itu Trisakti? Untuk menata bangsa ini harus ada yang dimiliki para generasi milenial kita yang akan memegang tongkat komando nanti. Apa itu? Nasionalisme dan patriotisme. Ini tidak boleh dipisah. Ini loro-loro ning atunggal. Jadi harus menyatu. Nasionalisme tanpa patriotisme, ini gerakannya tidak progresif. Patriotisme tanpa dilandasi nasionalisme, rasa kebangsaan, ini bisa ngawur. Sehingga pada salah satu judul pidato Bung Karno yang sekarang diabadikan di gedung Meksiko,
Apa judulnya? Pama la Patria, bahwa nasionalisme dan patriotisme di atas segala-galanya. Ini harus dimiliki oleh generasi milenial. Dan generasi milenial harus punya dedication of life. Harus bisa menyumbangkan sesuatu yang dimilikinya buat kemajuan negeri ini. Sehingga kita secara langsung atau tidak langsung ikut andil dalam upaya Indonesia maju. Itu kira-kira. Maaf Bapak, setelah 75 tahun Indonesia merdeka, salam nasional kita sepertinya sudah jarang diungkapkan oleh kita semua. Bagaimana Bapak sejarahnya salam nasional itu sendiri? Iya. Ini kita mengingatkan kita pada bangsa kita. Kita sudah 75 tahun Indonesia merdeka. Begini adik-adikku, tanggal 31 Agustus 1945, ini ada lembaran negara, maklumat tentang salam nasional pakai perjuangan merdeka. Ini sebagai salamnya bangsa Indonesia. Jadi kalau ada orang mengucapkan salam merdeka, itu bukan salamnya satu partai, bukan salamnya satu kelompok, bahwa itu salamnya bangsa Indonesia. Bung Karno menyadari dan Bung Karno menghargai salam-salam Yang lain karena banyak sekali. Islam punya salam, Kristen punya salam, Buddha punya salam, gitu. Kan orang Jawa juga punya rahayu, nanti di daerah mana salam. Supaya adil, kita punya salam nasional yang begitu terasa hangat, progresif, dan luar biasa, yaitu pakai perjuangan merdeka. Jadi itu diberlakukan pada tanggal 1 September 1945 dengan meneriakkan pakai perjuangan merdeka dengan mengangkat tangan terbuka setinggi bau merdeka. Makanya kalau Bung Karno pidato selalu merdeka. Kalau nggak begitu, merdeka, sekali merdeka, tetap merdeka, merdeka. Mungkin ada sejarahnya Pak ya. Kenapa kok harus tinggi bau Pak? Kita bangsa yang terbuka. Kita punya dasar negara yang jumlahnya 5. Kita harus bangga dengan Pancasila. Oleh karena itu, nanti sambil membawa oleh-oleh dari Padepokan ini, siapapun silakan. Jadi kami tidak pernah mempermasalahkan adik dari suku mana, dari ras apa, agama adik apa. Silakan kalau datang ke Blitar, mampir ke gubuk ini yang dikenal sebagai Padepokan Kader Bangsa. Dari kalangan apa sajalah. Tujuan kita mengingatkan sebagai orang tua kepada generasi kita bahwa kita suatu bangsa yang berdaulat. Kita suatu bangsa yang harus menghormati dan bisa dihormati oleh bangsa lain. Kita punya salam yang di malam 75 tahun Indonesia merdeka harus kita kumandangkan. Ya, marilah adik-adik dan anak-anakku dimanapun berada, 75 tahun kita merdeka. Mari kita gaungkan semangat juang kita. Sambutlah salam nasional kita. Merdeka! Merdeka!